Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Miss Nadia Lutfi Septiana, STRSOS MBA, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom presentasi kelompok ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah manajemen risiko likuiditas. Perkenalkan, nama saya Ade Hanata Septria yang akan bertugas sebagai moderator pada siang ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, ada Pandu Pratama, ada Sadam Alamsyah, dan Muhammad Farhan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh Pandu. Silakan Saudara Pandu, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada sumber risiko likuiditas. Yang pertama itu aset, ada utang, transaksi rekening, administratif, konsentrasi dari aset dan utang, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, selanjutnya akses pada sumber pendanaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tujuan utama manajemen risiko likuiditas. Ada 4 tujuan utama manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Lalu ada tujuan utama yang kedua yaitu memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan nasabah. Selanjutnya ada klasifikasi risiko likuiditas. Ada 2 klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama, likuiditas endogen dan eksogen. Likuiditas endogen adalah likuiditas yang melekat. Di sini ada kemampuan perusahaan menjual aset secara cepat dan ada karakteristik likuiditas setiap aset. Sedangkan untuk yang likuiditas eksogen ada giro dan tabungan deposito. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Selanjutnya, identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap exposure risiko, yaitu terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Risiko likuiditas dipengaruhi oleh risiko lain, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Terima kasih. Pengukuran risiko likuiditas terdiri dari quick ratio, stress testing, proyeksi arus kas, dan profil maturitas. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan. Demikianlah tadi hasil presentasi kelompok kami.
Mari mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.